Pembimbing, perkenalkan, nama saya Valentino Olamangun, mahasiswa semester 3 dari program studi Sosiologi, mau mempresentasikan hasil resum buku ke-6 dari teori sosiologi modern. Ya. Yang pertama, pencapaian global ya yang menjadikan masyarakat menjadi heterogen ya. Dua tradisi teoritis yang sangat berbeda muncul untuk menjelaskan tatanan sosial. Dua tradisi ya. Tradisi pertama yaitu tradisi yang paling populer di kalangan ahli teori pilihan yaitu pilihan rasional ya. Rasional ini berasal dari yang namanya hobi yang memunculkan ide yang bahwa pesanan dihasilkan dari sejumlah besar keputusan independen untuk mengalihkan hak dan kebebasan individu kepada negara yang memaksa sebagai imbalan atas jalannya keamanan bagi orang-orang dan properti mereka serta pembentukan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan Itu tradisi yang pertama yaitu rasional yang berasal dari hobi. Yang kedua, tradisi kedua yang paling populer di kalangan sosiolog yang berasal dari Aristoteles yang digemakan oleh Rousseau, Durkheim, Parson dan pengikut kontemporer mereka Teori ini melihat bahwa nilai dan norma tertentu yang entah bagaimana individu telah berhasil menginternalisasinya. Dalam tradisi ini pencapaian ketertiban umum tidak dianggap bermasalah secara sosial dan budaya oleh masyarakat homogen karena ada dalam ada peraturan yang mengatur itu. Jadi sebuah pencapaian sosial itu tidak membawakan yang namanya sebuah permasalahan sosial. Kenapa? Karena ada nilai dan norma yang mengatur Yang berikut masalah ketentuan sosial di masyarakat heterogen Untuk memahami variasi dalam tatanan sosial di antara masyarakat homogen membutuhkan apresiasi terhadap faktor-faktor yang memungkinkan satu masyarakat untuk melakukan kontrol sosial lebih efektif Meskipun mekanisme kontrol sosial tetap beroperasi dalam masyarakat, agak lebih sulit untuk menangkap analitis dalam masyarakat ini. Kenapa? Ancaman utama untuk tatanan sosial dalam masyarakat homogen berasal dari individu sendiri. Ancaman dari masyarakat yang homogen itu berasal dari dalam masyarakat individu sendiri Individu sendiri yang menciptakan yang namanya masalah, karena semua kelompok dalam masyarakat seperti itu akan cenderung memiliki kesamaan norma dan nilai Tetapi dalam masyarakat yang heterogen, ancaman terhadap ketertiban berasal dari kelompok serta dari individu. Jadi dalam masyarakat homogen homogen itu ancaman itu berasal dari individu sendiri karena ada memiliki kesamaan nilai dan norma. Sedangkan di dalam masyarakat yang heterogen, ancaman berasal dari kelompok sosial serta dari individu Susunan orientasi normatif dalam masyarakat homogen berpusat di sekitar rata-rata tunggal dengan varian yang lebih kecil Namun ada dua jenis masyarakat heterogen yang sangat berbeda
Ya, di dalam masyarakat homogen terdapat ada dua jenis masyarakat. Ya, yang pertama adalah masyarakat homogen dalam sederajat. Ya. Ya. Tipe yang kedua adalah masyarakat yang primordial ya. Yang pertama adalah masyarakat yang memiliki satu derajat ya, rata sama. Terus yang kedua adalah yang primordial, yang mementingkan diri sendiri ya. Ya. Sedangkan tipe ya yang kedua dari heterogenitas secara kualitatif berbeda dari homogenitas. Ya. Tipe pertama dibedakan darinya adalah berdasarkan derajat itu. Yang kedua adalah kenapa? Masyarakat yang tipe pertama adalah mencirikan masyarakat imigrasi seperti yang ada di Amerika Serikat. Yang tipe yang kedua mencirikan masyarakat ya penggabungan seperti Uni Soviet ya. Itu di dalam masyarakat heterogen. Heterogen itu ada dua ya. Seperti yang saya katakan tadi. Tipe yang pertama adalah imigran ya, itu misalnya kita lihat di Amerika Serikat, misalnya di negara Amerika Serikat. Terus tipe yang kedua adalah penggabungan, misalnya Uni Soviet ya. Itu ya. Yang berikut determinan intervensi negara oleh Hare Krishna dan Rajneesh ya. Baik Hare Krishna dan Rajneesh adalah masyarakat ya yang berasal dari India ya. Mereka termasuk dalam tradisi neo Hindu ya, maksudnya neo Hindu ya. Gerakan keduanya disebut ya, gerakan keduanya tersebut adalah jauh dari luar tradisi Yahudi atau Kristen dan normatif mereka yang mereka dapatkan dalam status Amerika Serikat ya, oleh pemimpin yang karismatik ya, dan itu keduanya memiliki ciri-ciri seperti orang Amerika ya. Hare Krishna muncul di Amerika Serikat setelah kedatangan Swami ya, di New York pada tahun 1966 ya. Yang mendirikan masyarakat internasional untuk Krishna kesadaran atau ISKCON ya, dan mulai menarik pengikut pada awalnya di kuil di Second of Wonders dalam 4 tahun ya. Sementara gerakan Rajneesh di Oregon Tengah ya memiliki asal usul yang mirip dengan Hare Krishna ya. Sejarah singkatnya di Amerika Serikat ya memberikan kontras yang mencolok ya. Seperti Hare Krishna, Rajneesh dimulai pada tahun 1981 setelah kedatangan pemimpinnya di Amerika Serikat ya. Ini pertama kali ya ia mengambil alih politik ya untuk menguasai desa kecil di Antelope, Oregon dan dekat komune mereka dan mengubah namanya menjadi Rajneesh. Kemudian itu dia berhasil mengajukan petisi untuk menggabungkan komune sebagai ya yang sebagai suatu bagian yang ada di beberapa kota ya. Mereka juga membangun ya dan memelihara sistem air perkotaan ya, yang mereka tempati di situ ya. Mereka berhasil membuat terobosan di Antelope dan Oregon ya. Kenapa? Karena mereka membawa sebuah dampak besar ya untuk daerah setempat. Bahkan sistem yang ada di sekitar situ, di perkotaan itu telah mereka ambil alih ya.
Namun ya beberapa orang bersikap buruk ya, terpengaruh oleh ekspansi agresif gerakan tersebut ya ke komunitas-komunitas yang berdekatan ya. Mereka mulai membentuk sebuah organisasi untuk kaum fundamentalis agama di Oregon terkejut ketika pusat mediasi yang didirikan di Antelope tiba-tiba berubah nama ke Radnes International Foundation ya, dan secara resmi dikategorikan sebagai gereja ya. Selanjutnya 1000 Friends of Oregon ya, sebuah kelompok lingkungan regional ya memperhatikan dengan pelanggaran Radnes terhadap rencana pembangunan lahan county ketika ya para pengikut mulai membangun bangunan yang tidak terkait ya dengan pertanian di luar batas pertumbuhan perkotaan ya. Jadi mereka mulai merasa bahwa Radnes telah melanggar hak di situ ya. Mereka mulai mengambil alih namun dengan secara tidak sopan ya. Itu contoh dari determinan intervensi negara ya yang dilakukan oleh Hare Krishna dan Radnes terhadap masyarakat di Amerika Serikat. Terima kasih. Shalom.